Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisnis Otodidak. Pada kesempatan kali ini, Bisnis Otodidak akan memberikan 5 tips untuk memulai membuka usaha fotokopi. Dan 5 tips ini memang harus dimiliki dan harus diperhatikan untuk yang mau buka usaha fotokopi. Langsung saja, apa saja 5 tips tersebut? Yang pertama, harus menentukan berapa modal yang akan digunakan untuk membuka usaha fotokopi. Modalnya berapa? Itu yang paling penting, yang harus ditentukan awal sebelum membuka usaha fotokopi. Misalkan bisa saja modalnya 10 juta atau 20 juta atau 50 juta. Itu nanti modal tersebut akan berpengaruh pada tempat yang kita bikin usaha dan juga alat-alat yang kita punya. Semakin besar modalnya, maka semakin bagus tempatnya, semakin bagus alat-alat yang kita punya. Tapi jangan khawatir, modal sedikit pun bisa ya, walaupun tidak terlalu bagus tapi cukup bisa ya. Misalkan 10 juta, kita tentukan tempatnya di rumah saja, lalu alat-alatnya yang sederhana dulu, itu bisa ya. Itu yang pertama, harus menentukan berapa modal yang akan kita keluarkan untuk membuka usaha fotokopi. Lalu yang kedua, kita juga harus menentukan tempat dan alat yang harus kita punya. Tempatnya mau di mana nih? Misalkan modalnya karena sedikit, kita tempatnya di rumah dulu biar tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa ya. Terus yang kedua, harus menentukan alat-alatnya juga ya. Alat-alat yang kita punya untuk membuka usaha fotokopi. Misalkan kita harus punya komputer, kita harus punya printer, kita harus punya staples, kita harus punya alat potong, dan lain sebagainya. Itu tentukan dan harus benar-benar dihitung apa saja kebutuhan yang harus kita miliki, dan jangan sampai membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Harus diperhitungkan benar-benar mana barang yang harus kita beli, harus kita miliki, itu yang menjadi utama. Nah itu ya, itu dua ya. Yang pertama saya ulangi, untuk menentukan modalnya, kedua menentukan tempat dan barang-barang atau alat-alat yang harus kita punya. Yang ketiga, setelah kita punya modal usaha sudah ditentukan, lalu tempat sudah ditentukan, alat sudah ditentukan, kita yang ketiga harus membuat promosi. Bagaimana promosi kita, marketing kita, mau dikabarkan kemana, mau disebarkan kemana, mau diberitahukan ke siapa saja, itu yang paling penting ya. Harus dipromosikan, harus dimarketingkan, target bagaimana orang-orang bisa tahu usaha fotokopi kita, bagaimana orang-orang bisa tahu kalau kita buka usaha fotokopi, bagaimana orang tahu kalau kita menyediakan jasa laminating, cetak foto dan sebagainya. Harus menentukan bagaimana promosinya dan bagaimana marketingnya. Lalu yang tidak kalah penting, nomor 4. Nomor 4 itu membangun relasi sebanyak-banyaknya untuk menciptakan konsumen baru. Kita harus membangun relasi ke sana ke sini, kenalan ke sana ke sini untuk membangun konsumen kita. Mana saja yang menjadi target konsumen kita, kita harus dekati, kita harus perbanyak relasi tersebut supaya nanti konsumen kita juga bertambah banyak. Itu yang keempat. Yang terakhir, buku catatan. Kita harus punya buku catatan, pengeluaran berapa, terus pendapatan berapa, dan juga nanti catatan bagaimana menaikkan pendapatan di bulan depan, bagaimana memperbaiki sistem di bulan ke depan, bagaimana memperbaiki keuangan di bulan depan, marketing di bulan-bulan bagaimana, dan planning itu harus dicatat ya. Misalkan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga ya, bagaimana promosi di zaman ini, lalu di bulan depan di media-media sosial kita punya ya. Nah itu ada 5 tips yang perlu diperhatikan oleh orang yang mau buka usaha fotokopi. Yang pertama, harus menentukan modal. Yang kedua, harus menentukan tempat dan alat yang kita butuhkan. Yang ketiga, harus menentukan bagaimana promosi marketing kita. Yang keempat, harus menjalin relasi sebanyak-banyaknya untuk membangkitkan konsumen kita. Lalu yang terakhir, harus ada catatan, buku catatan untuk kita review atau kita untuk memperbagi di masa yang akan datang. Mungkin itu 5 tips yang bisa saya berikan untuk memulai usaha fotokopi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mungkin itu saja. Jika ada yang mau kirim saran atau mau nambah juga boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.